Siang Bapak Ibu guru sekalian. Siang. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama. Namun sebelum melakukan kegiatan ini, kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari semangat. Semangat. Tepuk semangat. Bapak Ibu guru sekalian, saya di sini hanya untuk berbagi ya. Namun mohon maaf sebelumnya, bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Bapak Ibu guru sekalian adalah Bapak Ibu guru hebat yang lebih senior dari saya. Oke, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bersama saya Jojo Johan SPD, calon guru penggerak angkatan 9 SDN 1 Juwaru, Kabupaten Kuningan. Nah, Bapak Ibu semua, dalam pikiran Bapak Ibu, yang terbersit dalam pikiran Bapak Ibu, budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Contohnya, budaya positif yang ada di sekolah kita. Bapak Uha, coba apa itu budaya positif? Contohnya, Kebiasaan yang baik. ya, kebiasaan yang baik yang dilakukan di sekolah kita. Misalnya, sholat duha kalau hari Jumat, dilanjutkan dengan Yasinah, terus membaca sebelum masuk literasi ya. Nah, selanjutnya konsep inti dari budaya positif yaitu satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, ini adalah konsep inti dari budaya positif. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, dalam pembelajaran keseharian kita suka ada istilah dengan teacher center atau guru yang menjadi sentral. Ya, ada juga yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kita lakukan umumnya dari dulu ya, yang kita lakukan adalah teacher center ya. Berarti guru yang menjadi pusat pembelajaran, segala sesuatu dilakukan oleh guru. Namun yang sekarang yang harus dijadikan adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pada murid ya, yang disebut dengan berdiferensiasi ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang disebutkan atau falsafah dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu guru menuntut tumbuh peserta didik sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam ya, sesuai dengan kodratnya. Jadi guru menuntut siswa sesuai dengan kodratnya ya. Nah, di sini profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif, bernarasitis, dan terakhir adalah mandiri. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Guru dapat mengontrol murid. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, inilah miskonsepsi tentang teori kontrol yang berlawanan dengan teori kontrol. Selanjutnya, mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, dalam stimulus respon, realita atau kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, semua menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Menurut stimulus respon, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini apabila anak melakukan kesalahan, maka menurut stimulus respon adalah merupakan perilaku buruk, suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya semua perilaku memiliki tujuan. Terus selanjutnya, masih di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berarti menurut teori kontrol, hanya diri Anda yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, berpikir menang kalah. Nah, dalam teori stimulus respon, berpikir menang kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, berpikir model berpikir menang. Ya, berarti guru menang, siswa pun menang. Ya. Lanjut. Nah, selanjutnya disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, nilai-nilainya. Contoh nilai kebajikan
institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan yang kedua, IBO Primary Year Program atau PYP, toleransi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Terus selanjutnya yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Selanjutnya kebebasan, kebutuhannya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia ini apabila tidak terpenuhi maka akan menimbulkan permasalahan. Ya, lanjut. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang kedua di atas adalah merupakan motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Selanjutnya yang di bawah yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah termasuk motivasi intrinsik. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman.
Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dari ketiga integrasi ini yang paling bagus adalah yang mana, coba ibu dulu? Ya, restitusi. Lanjut. Ya, 5 posisi kontrol dulu. 5 posisi kontrol dulu. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, yang kelima manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kasus yang pertama sebagai penghukum, ya. Posisi berarti posisi kontrol guru sebagai penghukum. Hormat bendera selama 1 jam. Nah, siswanya tidak memakai atribut lengkap nih. Selesai upacara, murid disuruh hormat bendera selama 1 jam. Nah, seperti kasus seperti ini adalah berarti guru sebagai posisinya adalah di penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah ini siswa berakibat merasa bersalah. Ya, contohnya barangkali ibu atau bapak guru, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Nah, ini termasuk ke dalam membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Ayo dong, ikut aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu sekali ini. Sekali ini ya. Sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai seperti ini lagi ya. Nah, ini posisi sebagai teman. Selanjutnya, posisi sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, ini termasuk posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan mengecek kejadian Bapak Ibu. Di mana posisi kontrol guru? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini termasuk ke dalam posisi kontrol guru yang mana? Tadi kan ada 5 posisi kontrol guru. Ya, coba yang ini termasuk ke dalam yang mana? Membuat rasa bersalah. Semua sepakat. Membuat apa? Iya, membuat rasa bersama. Membuat rasa bersama. Next. Bersalah. Ya, betul sekali ya. Jawabannya adalah membuat rasa bersalah. Lanjut. Tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini coba termasuk di posisi yang mana? Kontrol dulu. Tidak pernah benar melakukannya. Posisi penghukum. Yang lainnya? Penghukum. Coba nih. 100 buat Ustaz. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan
Ibu ya. Memperhatikan berarti. Berarti memperhatikan ya. Posisi sebagai teman. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Memantau. Bagaimana? Ada yang lain? Ada yang beda pendapat? Memantau. Ada yang beda? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Muhammad, apa Muhammad? Menghukum. Masa konsekuensi ya? Konsekuensi. Memantau. Mbak, next. Oh. Memantau. Ya. Next. Jawabannya adalah memantau. Nah, sekarang kita lanjut ke membuat keyakinan kelas. Ya. Next. Keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba ada yang dapat memberikan pendapatnya. Ya, coba Bapak. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba. Ayo Ibu. Kalau peraturan harus dilanggar ya, bisa dilanggar. Peraturan bisa dilanggar. Kalau keyakinan mah tumbuh dari dalam diri. Iya, Diri bagus sendiri, sekali. dari siswa. Ada lagi, Ibu, barangkali yang belakang. Ya kalau keyakinan kelas mah kan timbulnya dari diri siswa itu sendiri. Iya. Kalau peraturan mah kan berarti dari Sekolah. sekolah Ya, dan lembaga. ya, bagus sekali ya, betul sekali bahwa keyakinan kelas itu dibuat bersama siswa dari siswa, siswa yang membuat. Ya, kalau peraturan kelas berarti peraturan yang sudah dibuat, yang sudah ada. Jadi itu perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah ini pembentukan keyakinan kelas bersama. Yang pertama bersifat abstrak. Bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Tiga, sedikit saja agar mudah diingat, jangan panjang-panjang ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan ya. Nah di sini ada penjelasan dari sedikit ya. Yang kedua berupa pernyataan universal. Pernyataan universal berarti berbeda-beda ya, karena dalam satu kelas berbeda karakter ya, kemungkinan ada berbeda pendapat ya. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi yang ditulis di sini dalam keyakinan kelas yang positif saja. Misalnya tidak boleh membuang sampah, kata tidak boleh adalah pernyataan yang negatif ya. Harusnya buanglah sampah pada tempatnya. Ya, hindari kata tidak atau jangan. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, nanti kedepannya Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas. Ya, di kelas Bapak Ibu silakan untuk berdiskusi dengan siswanya membuat keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nah ini pembentukan keyakinan kelas yang sudah dilakukan di kelas 5. Nah ini caranya satu, yang pertama diskusi dengan siswa ditulis dalam post-it, kertas post-it lalu ditempel. Nah nanti dari beberapa orang ada yang sama, bisa diurutkan ke bawah atau ditempel satu saja perwakilan. Misalnya yang sama berderet ke bawah, yang ini berderet ke bawah seperti itu. Ya. Nah ini adalah hasil keyakinan kelas dari keseluruhan di kelas 5. Ya. Antara lain satu, tepat waktu. Yang kedua
gotong royong ya, saling tolong menolong, menjaga kebersihan dan keindahan kelas, hidup rukun dengan teman, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Ya. Next. Nah, ini manfaat keyakinan kelas. Manfaatnya terwujudnya budaya positif di sekolah. Selanjutnya, budaya positif merupakan bentuk dari nilai-nilai atau kebijakan universal. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan menampilkan tentang keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas 5. Nanti silakan Bapak Ibu untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh saya. Selamat menyaksikan.
proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Nah, ini segitiga resolusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan yang tadi yang sudah dibuat, keyakinan kelas. Ya, bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, sekarang yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya kata-katanya ya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Jadi supaya anak itu merasa dirinya tidak bersalah, tidak terlalu bersalah, dikuatkan dengan kata-kata itu. Oke. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan yang tadi sudah dibuat, ya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini kata-kata yang menanyakan keyakinan. Lanjutkan, saya akan menayangkan tayangan video tentang segitiga resolusi. Baik, kita mulai saja. Selamat menikmati. Setiap manusia pernah berbuat kesalahan, termasuk Bapak. Pernah terlambat ketika menghadiri sebuah acara. Tapi di sini Bapak bukan mencari siapa yang salah, tapi Bapak mau membantu mencari solusi terhadap masalah keterlambatan Auladi datang ke sekolah. Auladi kasih tahu alasan kenapa Auladi terlambat datang ke sekolah. Coba ceritakan sama Bapak. Pengalaman. Jam berapa tidurnya? Jam 9. Belajar apa tadi? Nonton TV sama main HP. Jadi tidurnya pengalaman, bangunnya kesiangan. Betul? Auladi masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat pada pertemuan lalu. Apa isinya? Disiplin dan tepat. Auladi yakin disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita. Auladi yakin. Nah, sekarang apa yang harus Auladi lakukan supaya Auladi datang ke sekolah bisa tepat waktu dan disiplin? Ya, tidur lebih awal. Apa lagi? Makan malam. Nah, tidur lebih awal jam berapa? Jam 8. Nah, kalau mau makan malam, makannya sebelum
ya, supaya Auladi bisa sholat subuh. Auladi sudah tahu apa yang harus dilakukan? Apa lainnya? Tapi mulai hari ini Auladi akan melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik, menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu. Auladi bisa? Bisa. Terima kasih Auladi. Silakan kembali ke kelas. Dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah contoh dari penerapan segitiga resolusi. Bisa Ibu Bapak terapkan di kelas Bapak Ibu ya. Inilah sebagai contohnya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO, manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Isi dari Standar Nasional Pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah dari diseminasi budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dan diakhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.